Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Izinkan kali ini saya akan mencoba membahas tentang materi presentasi bisnis. Seperti biasa, materi ini saya ambil dari bukunya Bapak Joko Purwanto ya, dengan judul Komunikasi Bisnis edisi keempat tahun 2011, Jakarta, penerbitnya Erlangga. Oke, pertama kita coba bayangkan dulu apa sih itu presentasi. Siapa yang pernah melakukan presentasi, bagaimana perasaannya ketika melakukan presentasi, ya. Apakah biasa saja, apakah bergetar, deg-degan ya, atau bagaimana gitu ya. Oke, pertama kita coba bahas mengenai tujuan. Yang pertama, tujuan presentasi bisnis ya. Tentunya seorang pembaca atau presenter di sini ya, ketika melakukan presentasi di hadapan audiens atau pemirsa memiliki tujuan yang ingin dicapai. Artinya apapun yang dilakukan oleh si presenter itu pasti ada sesuatunya, tidak mungkin tidak ya. Artinya tidak akan sia-sia apa yang dilakukan oleh si presenter itu ya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, seorang presenter perlu mempersiapkan diri ya. Artinya jangan sampai nanti gagal ya, terutama dengan hal yang berkaitan dengan mental ya. Kemudian pemahaman materi yang akan disampaikan, juga alat bantu untuk presentasi tersebut, juga pemahaman terhadap audiens yang akan dituju ya. Yang pertama, secara umum presentasi bisnis ini memiliki 4 tujuan pokok ya. Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Di sini maksudnya bahwa ketika si presenter ini berbicara atau menyampaikan sesuatu kepada audiens, tentunya dia akan menyampaikan sebuah informasi ya, yang bersifat bisnis ya. Kemudian dalam hal ini, ketika si presenter ini menyampaikan sesuatu, hindari hal-hal yang istilahnya membosankan, monoton, tidak jelas, atau bahkan bahasanya sulit dipahami ya. Sampaikan pesan itu semenarik mungkin ya, sesederhana mungkin, mudah dipahami ya. Jangan sampai si audiens tidak paham. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah menghibur audiens ya. Selain memberikan informasi, presentasi ini juga mempunyai tujuan untuk menghibur audiens ya. Artinya untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seorang pembicara perlu menyelipkan candaan atau humor-humor segar lah ya, yang tidak garing ya, sehingga suasana itu bisa bisa lebih cair, artinya tidak tegang ya. Tapi jangan sampai humor atau candaan tersebut lepas kontrol, artinya jadi bukan presentasi bisnis, malah jadi acara lawak nantinya ya. Jadi jangan sampai kadar humornya itu lebih besar daripada presentasinya ya. Perlu ya kita ada sedikit penyegaran. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah menyentuh emosi audiens ya. Selain memberikan informasi, menghibur, juga ada tujuannya itu menyentuh emosi audiens ya. Seorang pembicara atau presenter yang berpengalaman tentunya dia bisa menyampaikan pesan bisnis itu dengan cara mampu dia menyentuh emosi audiens tersebut ya, dengan intonasi yang menarik ya. Artinya dia bisa keras, bisa pelan, kemudian dengan mimik muka ya, atau gestur tubuh dengan contoh misalnya intonasi ya, atau tadi suara ya. Dia dengan semangat bisa menawarkan barang kepada si audiens ya, dengan menggebu-gebu, sehingga secara tidak langsung si audiens tertarik atau terbawa suasana ya. Atau misalnya dia contoh misalnya minta sumbangan misalnya gitu ya, dia dengan nada mengkhawatirkan, terharu dan sebagainya, itu akan menumbuhkan rasa prihatin dari si audiens ya. Oke, itu contohnya aja. Kemudian yang keempat, ada memotivasi audiens untuk bertindak ya. Tujuan terakhir dari presentasi bisnis adalah memberikan motivasi ya, motivasi kepada audiens
untuk melakukan atau bertindak sesuatu ya yang dikehendaki oleh si pembicara atau presenter tentunya ya. Dalam memotivasi audiens ini, seorang pembicara perlu menyatakan secara eksplisit ya, dan bukan menggunakan bahasa basi ya. Artinya bahwa apa yang diinginkan oleh si pembicara harus tegas, jangan sampai samar ya. Contoh misalnya pembicara atau presenter menghimbau para karyawan untuk mempertegas komitmennya dalam kedisiplinan kerja. Artinya itu harus ditegaskan secara langsung, jangan sampai misalnya samar, ragu-ragu dan sebagainya ya. Singkat kata, bagaimana seorang pembicara mampu memunculkan reaksi pada atau para audiens ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada persiapan atau yang B, persiapan presentasi bisnis ya. Dalam bidang apapun presentasi bisnis ini harus ketika dilakukan itu harus dilakukan persiapan ya. Keberhasilan sesuatu itu tentunya atas adanya kesiapan ya. Begitupun dengan presentasi bisnis ya. Presentasi bisnis yang baik ya hanya akan dapat dicapai dengan persiapan untuk melakukannya secara baik juga ya. Dalam hal ini persiapan yang diperlukan untuk presentasi bisnis ini diantaranya adalah yang pertama kuasai topik ya, atau penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan ya. Jadi ketika Anda misalnya akan menyampaikan tentang sebuah produk, kuasai produknya, atau bahasa lainnya adalah product knowledge ya. Jadi Anda misalnya handphone merek X misalnya, Anda harus tahu bagaimana si handphone merek X itu ya, dari sisi kualitas produknya, bahkan kelemahannya pun Anda harus tahu atau kekurangannya ya. Ini salah satu hal yang sangat penting ketika Anda menguasai materi sebuah materi yang akan dipresentasikan ya. Ketidaksiapan terhadap materi yang akan dipresentasikan bukan saja menghambat penyampaian pesan, tapi juga akan memberikan citra atau kesan ya, image yang kurang baik bagi pembicara yang bersangkutan. Artinya kuasailah materi tersebut dengan baik ya sebelum menghadapi presentasi di hadapan audiens. Jadi jangan asal-asalan ya, artinya gimana nanti saja, jangan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik ya. Di samping penguasaan materi yang baik, tentunya kita sebagai seorang pembicara harus mampu menggunakan alat bantu ya. Alat bantu di sini maksudnya adalah alat yang bisa memudahkan audiens menerima pesan yang kita sampaikan ya. Misalnya kita bisa menggunakan whiteboard dengan spidolnya, atau misalnya proyektor ya, ada slide komputer, kemudian ada flip chart ya, kamera video, tape recorder mungkin ya, atau LCD proyektor. Nah, itu alat-alat yang bisa membantu kita untuk melaksanakan presentasi ya, khususnya presentasi bisnis. Yang ketiga ada analis audiens atau menganalisis audiens. Maksudnya adalah agar supaya presentasi bisnis bisa berjalan dengan baik ya, seorang pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya audiensnya atau sasarannya ya. Melalui pendekatan bertanya dengan menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana ya, kapan, mengapa, bagaimana ya. Itu pembicara akan dapat mengidentifikasi siapa sebenarnya audiens yang dimaksud ya, sehingga dapat melakukan berbagai persiapan antisipatif ya. Yang keempat terakhir yaitu menganalisis berbagai lingkungan lokasi dan tempat untuk presentasi ya. Agar presentasi ini bisa berjalan dengan baik, lancar ya, sesuai dengan tujuannya, seorang pembicara perlu mengenal lebih dekat bagaimana atau lingkungan lokasi tersebut ya, tempatnya bagaimana, lingkungan bagaimana, misalnya apakah di kota, apakah di desa, atau misalnya ruangannya luas, sempit atau tidak, atau misalnya audiensnya duduk, berdiri, itu harus betul-betul diperhatikan atau dianalisis oleh si pembicara ya. Oke, selanjutnya ada materi tentang alat bantu presentasi bisnis ya, yang C. Sejalan dengan perkembangan teknologi tentunya
membuat prestasi ini lebih mudah dilakukan ya. Contoh misalnya sekarang bisa video conference ya, itu bisa dilakukan di mana saja dengan siapa saja ya. Kalau dulu mungkin agak sulit untuk melakukan itu. Yang pasti dengan adanya perkembangan teknologi ini memudahkan kita sebagai pembicara atau presenter untuk melakukan presentasi ya. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita bisa memilih alat bantu presentasi tersebut dengan tepat ya, dengan baik ya, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Ya, tadi dikatakan sebelumnya bahwa kita harus menganalisis audiens, lokasi dan sebagainya. Nah, ini salah satunya berhubungan dengan pemilihan alat bantu juga ya. Alat bantu yang tidak tepat penggunaannya bukan saja mengganggu jalannya presentasi ya, tapi juga bisa memberikan penilaian yang kurang baik bagi si presenter tersebut. Artinya pihak lawan atau audiens mengira bahwa si pembicara tidak bisa melakukan presentasi dengan baik ya. Oke. Kemudian kalau bicara mengenai variasi alat bantu yang tadi saya sebutkan, yaitu diantaranya ada papan tulis ya, papan tulis hitam, papan tulis putih ya, kemudian ada proyektor ya atau UHP ya dulu ya, kemudian ada flip chart ya, ada banyak sekali slide tape recorder, kemudian TV ya, televisi maksudnya seperti itu. Nah, yang sering dipakai biasanya sekarang adalah menggunakan slide dan OHP ya. Artinya itu yang sering, yang paling banyak hari ini atau saat ini digunakan ya, proyektor ya. Nah, tentunya alat-alat ini ada kekurangan dan ada kelebihannya masing-masing ya. Ini yang harus teman-teman perhatikan. Artinya teman-teman analisa mau pakai alat mana untuk melakukan presentasi ini. Jangan sampai salah ya, sampai tidak tepat maksudnya. Nah, selanjutnya adalah analisis audiens. Tadi dikatakan sebelumnya bahwa kita sebelum melakukan presentasi bisnis, kita juga harus melakukan analisis audiens. Yang pertama siapa audiens kita? Ya. Siapa di sini maksudnya dengan kaitannya dengan kepada siapa kita berbicara. Semakin banyak informasi yang dapat diperoleh dari para audiens, pembicara semakin mudah melakukan presentasi. Ya. Siapa audiens ini bisa ditinjau dari beberapa sisi ya, mulai dari pekerjaan atau jabatan, status ya, usia, jenis kelamin, agama, asal daerah ya, bahkan pendidikan dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, analisa audiens itu adalah apa yang diinginkan audiens. Ya. Agar penyampaian pesan bisnis ini bisa disampaikan dengan baik atau sesuai harapan, pembicara yang baik perlu mengetahui apa yang diinginkan oleh audiens. Ya, dengan memahami apa yang menjadi harapan audiens, misalnya audiens itu pengen apa sebetulnya gitu kan. Dia menginginkan sebuah produk yang murah tapi bagus. Ya, berarti Anda sebagai pembicara harus bisa menjelaskan barang tersebut murah dan bagus. Artinya sesuai dengan keinginan atau harapan si audiens gitu kan. Intinya si pembicara akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan presentasi sebaik mungkin ya, sehingga dapat memuaskan keinginan audiens. Yang ketiga, di mana melakukan presentasi itu? Ya, tadi bagi pembicara atau presenter, pemahaman terhadap tempat presentasi dilakukan sangat penting ya. Pemahaman ini membantu pembicara untuk menyusun strategi yang tepat. Misalnya apakah tempat itu dilakukan tadi di kota atau di desa ya, ruangannya ber-AC atau tidak ya. Kemudian dilakukannya kapan ya, kemudian tempat presentasinya itu dalam bentuk podium, meja atau gaya panggung ya, itu juga penting ya. Yang keempat, kapan melakukan presentasi ya. Seorang pembicara perlu memperhatikan secara seksama mengenai hal ini ya. Artinya kita perhatikan kapan, tanggal, bulan, hari, jam ya, prestasi itu dilakukan ya. Sebagaimana diketahui dalam waktu sehari-hari
terdapat jam-jam ketika audien masih merasa segar, misalnya pagi hari sampai tengah hari ya pukul 12. Kemudian setelah itu istirahat. Itu jam-jam siang itu biasanya adalah jam-jam rawan, artinya terkadang audiens banyak yang ngantuk. Nah, ini harus diperhatikan juga oleh para si presenter. Kita pilih waktu-waktu yang memang tepat untuk menyampaikan presentasi tersebut, jangan sampai tidak tidak diperhatikan oleh si audiens dikarenakan gara-gara cuma ngantuk misalnya ya. Dengan mengetahui kapan seorang harus melakukan presentasi, paling tidak ia bisa mempersiapkan strategi atau trik ya, betul tadi trik yang kita siapkan itu bagaimana supaya presentasi ini bisa berjalan dengan lancar ya. Oke. Selanjutnya adalah mengapa melakukan presentasi ya. Di sini adalah bagaimana seorang pembicara harus mampu menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa harus melakukan presentasi bisnis ya. Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya sangat bervariasi ya, antara satu dengan yang lainnya ya. Bagi seorang pebisnis misalnya memang ada informasi penting yang ingin disampaikan, misalnya produk baru ya. Kemudian bagi seorang manajer misalnya ada kebijakan lain, misalnya kenaikan gaji, pemotongan gaji ataupun misalnya lembur dan sebagainya gitu kan. Atau misalnya bagi pihak lain atau contoh misalnya manajer pemasaran atau penjualan misalnya, bagaimana dia menjelaskan atau memberikan alternatif solusi yang mengakibatkan dikarenakan perusahaannya mengalami penurunan omset penjualan. Artinya apa? Artinya apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak ini punya tujuan masing-masing ya. Yang terakhir dari bagian ini adalah bagaimana melakukan presentasi ya. Seorang pembicara yang satu dengan yang lainnya tentu memiliki strategi presentasi yang berbeda. Misalnya ada yang memegang catatan, ada yang tidak, ada yang alatnya A, ada yang B dan sebagainya. Kemudian selain itu berdasarkan beberapa pertanyaan mendasar tersebut, temukan jawaban-jawaban secara spesifik ya. Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin matang persiapan yang dilakukan, maka presentasi itu akan sesuai dengan harapan atau yang dikehendaki oleh si pembicara ya. Itu jadi beberapa hal yang memang dilakukan ya, analisis audiens tadi ada 6 yang harus diperhatikan. Materi selanjutnya adalah yang tentang analisis bahasa tubuh ya. Dalam melakukan presentasi bisnis, sebenarnya bukan saja ucapan pembicara yang menjadi perhatian, tapi gerakan-gerakan tubuh atau gerakan-gerakan yang dikeluarkan oleh tubuh atau body language. Nah, ini bentuk nonverbal yang harus diperhatikan oleh kalian ya, komunikasi nonverbal ya. Gerakan-gerakan yang sering dilakukan pembicara dalam melakukan presentasi bisnis ini terkadang juga spontan, artinya tidak direncanakan ya. Contoh misalnya ekspresi wajah ya, ekspresi wajah, senyuman, kontak mata dan sebagainya. Oke, di sini saya akan jelaskan masing-masing atau satu persatu mungkin. Yang pertama ada ekspresi wajah ya. Ekspresi wajah ini mimik ya, merupakan salah satu bahasa tubuh yang dapat memberikan arti senang, sedih, cemberut ya, marah ya, atau marah sekali. Wajah dapat mengungkapkan emosi dirinya dengan polos, apa adanya, ya, tanpa harus ditutup-tutupi. Ya. Biasanya orang akan mudah ditebak perasaannya ketika kita melihat wajahnya. Ya. Oleh karena itu, pada saat melakukan presentasi bisnis, seorang pembicara perlu berlatih bagaimana menampilkan ekspresi wajah yang yang bagus lah ya, kesenangannya. Dia bisa mengekspresikan kesenangan, kesedihan, kemudian kemarahan. Artinya sesuai dengan keadaan yang disampaikan. Yang kedua, senyuman. Tidak ada komunikasi yang lebih handal di antara manusia selain senyum. Itu menurut beberapa penelitian. Artinya banyakin senyum ya, senyum. Tapi jangan senyum sendiri ya, bahaya itu. Memang kedengarannya masuk akal ya. Kini para ilmuwan telah membuktikan bahwa dengan tersenyum seseorang mengeluarkan suatu zat kimia di dalam otak sehingga dia merasa senang dan nyaman ya, tenang dan sebagainya ya. Senyum juga dapat
menghapus berbeda pendapat, ya, mengobati perasaan sakit, memulai hubungan, ya, menyampaikan penghargaan dan sebagainya. Ya. Dalam presentasi bisnis, senyuman yang polos, tulus, dan tidak dibuat-buat dapat membuat penampilan lebih bersahabat dan membangun hubungan yang lebih akrab. Ya. Atau misalnya dalam lamaran pekerjaan, ketika kita tersenyum, ya, itu akan lebih positif daripada kita cemberut. Ya. Artinya menunjukkan bahwa kita menghargai atau menerima pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh si pewawancara, ya, seperti itu. Nah, baik lagi, intinya tersenyumlah secara wajar, ya, secara wajar, secukupnya, tapi jangan terlalu berlebihan, ya. Yang ketiga ada kontak mata, ya, eye contact. Yang efektif dan efisien adalah ciri-ciri profesionalitas pembicara, ya. Pada menit pertama atau awal-awal presentasi, kontak mata memiliki makna yang cukup penting, ya, bagi keberhasilan suatu presentasi. Artinya ketika Anda pertama kali tampil, tataplah seluruh audiens, jangan sampai hanya fokus terhadap satu sisi atau satu orang saja, ya. Tapi Anda harus merata, ya. Ini menunjukkan bahwa si audiens ini merasa diperhatikan oleh Anda, ya. Artinya tidak ada pilih kasih dan sebagainya, ya. Pandanglah mereka dengan senyuman yang manis, ya. Hindari ekspresi yang cemberut, ya tadi. Sekali lagi, kontak mata ini sangat sangat penting juga, terutama di awal-awal kegiatan. Artinya tadi contohnya, pandang seluruh audiens, jangan sampai fokus ke salah satu saja. Yang keempat, ada gerakan tangan. Gerakan tangan di sini maksudnya adalah untuk menguatkan apa yang disampaikan oleh pembicara, ya. Misalnya kita mengepalkan tangan, artinya kita harus semangat dan sebagainya, ya. Kemudian ya, jangan sampai Anda menunjuk lah, jangan sampai Anda menunjuk. Itu salah satu, menunjuk dengan jari telunjuk adalah salah satu hal yang dianggap kurang sopan, ya. Artinya tangan-tangan yang Anda gerakan itu bisa memberikan komunikasi tambahan. Misalnya Anda mengangkat jempol Anda bahwa bagus itu kan untuk si audiens ketika menjawab dan sebagainya, gitu kan. Hindarilah seperti tadi menunjuk, ya, atau mengepal ke arah seseorang, ya. Atau bahkan ketika Anda memasukkan tangan ke dalam saku, itu hindari kalau bisa, ya. Karena seolah-olah Anda itu tidak yakin atau terlalu santai. Padahal presentasi yang Anda sampaikan itu adalah presentasi yang cukup penting, ya. Selanjutnya ada gerakan bahu, ya. Gerakan bahu pembicara dalam melakukan presentasi bisnis untuk menunjukkan kepercayaan diri atau menyerah, ya. Bahu yang tegak diiringi dengan kepala ke atas menunjukkan bahwa Anda percaya diri, atau sebaliknya, bahu yang terkulai dan kepala menunduk menunjukkan bahwa Anda menyerah, ya. Artinya Anda tidak bergairah dan sebagainya. Yang keenam ada gerakan kepala. Gerakan kepala juga ikut membantu dalam hal komunikasi, ya. Misalnya pembicara menganggukkan kepala, ya, menunjukkan sikap setuju atau mengiyakan sesuatu, ataupun sebaliknya menggelengkan, ya. Artinya menunjukkan bahwa Anda tidak setuju. Yang ketujuh ada cara berdiri, ya. Presentasi bisnis dapat dilakukan dengan cara duduk, berdiri di atas podium atau berdiri tanpa podium menghadap audiens, ya. Posisi duduk atau berdiri di atas podium dalam suatu presentasi bisnis memberikan kesan yang terlalu formal dan kaku. Oleh karena itu, dalam memberikan presentasi bisnis dapat digunakan alternatif lain, yaitu dengan cara berdiri, ya. Berdiri di sini maksudnya Anda bisa secara dengan bebas, rileks, santai, itu menghadap audiens dan menghampiri audiens, ya. Dengan posisi ini Anda bisa mendekati audiens yang memang ingin bertanya atau mendengar penjelasan yang kurang. Jadi kita tidak terpaku di satu tempat saja duduk, misalnya di mimbar dan sebagainya. Hal ini merupakan hal yang positif, ya, karena posisi seseorang nampak menjadi lebih tinggi dan mempermudah gerak pernapasan, ya. Oke, jadi ketika berdiri juga kita harus pakai aturan, misalnya contohnya, ya, dengan bahu yang tegap, ya, tegakkan dada, ya. Bernapaslah dengan perut, condongkan kepala ke depan, bukalah kedua tangan. Itu juga
istilahnya supaya membantu pernapasan kita ketika melakukan presentasi ya. Oke, selanjutnya yang F ada peninjauan lokasi. Tadi yang sebelumnya kita katakan bahwa lokasi ini sangat penting juga ya, salah satu faktor dari presentasi bisnis ya. Usahakan sebelum Anda melakukan presentasi bisnis ditinjau dulu lokasinya ya tadi, terutama dalam hal persiapan alat-alat untuk melakukan presentasinya ya, seperti sound system ya, kemudian alat bantu visual yang lainnya atau alat-alat presentasi bisnis yang lainnya. Jangan sampai nanti ketika akan melakukan presentasi alat-alat tersebut tidak berfungsi dengan baik. Nah, itu akan menghambat waktu, membuang waktu ya, sehingga si audien akan merasa kecewa dan sebagainya hanya gara-gara kita tidak mempersiapkan alat-alat yang akan kita gunakan dengan baik ya. Misalnya proyektornya atau bahkan laptopnya itu harus dipersiapkan dengan baik ya, sampai ke AC bahkan ya, atau AC di ruangan tersebut harus dicek apakah sudah sesuai dinginnya atau belum gitu kan. Atau bahkan penempatan layar proyektor ya, itu juga harus diperhatikan bagaimana ya. Podium kalau kita pakai podium misalnya, itu podiumnya juga harus diperhatikan apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk kita sebagai presenter ya. Makanya sebelum melakukan semuanya itu, presentasi itu, kita harus meninjau lokasi terlebih dahulu. Selanjutnya ada percaya diri ya. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan presentasi bisnis ini adalah adanya faktor percaya diri dari si pembicara ya. Kalau kita tidak percaya diri, maka presentasi bisnis itu kemungkinan tidak akan berjalan dengan baik ya. Oke, di sini ada beberapa sikap atau perilaku ya yang terkadang muncul karena kita tidak percaya diri ya. Saya akan jelaskan dengan sedikit solusinya. Yang pertama, ketika kita presentasi atau berbicara di depan halayak umum, yang pertama biasanya kita bergetar atau gemetar. Itu adalah hal yang lumrah ya, yang memang sering terjadi ya. Tapi sebetulnya hal itu bukan rasa takut Anda, itu merupakan suatu proses homeostatik dari badan yang membuang kelebihan energi. Jadi jangan Anda jangan takut ya. Kendalikan hal tersebut saja. Misalnya gerakan tubuh yang istilahnya simple ya, sederhana, sehingga tidak mengganggu juga gitu kan. Biarkan gerakan itu terjadi secara wajar. Jangan sampai Anda mencengkram meja, memasukkan tangan ke saku, itu malah akan lebih berbahaya. Yang kedua, bicara terputus-putus, itu sudah pasti. Pertama mungkin karena belum biasa, yang kedua materi belum dikuasai sehingga akan bicara terputus-putus ya. Atau urutannya tidak sesuai gitu kan. Solusinya, fokuskan perhatian pada apa yang sedang disampaikan saja atau yang sedang dipresentasikan. Jangan istilahnya Anda mengingat-ingat apa yang terlupakan. Materi apa nih yang belum disampaikan? Anda tidak usah seperti itu ya. Anda fokus aja ya. Lihat mata audiens. Maksudnya ketika Anda menatap audiens itu, Anda palingkan dulu tatapan Anda ya, ambil napas dalam-dalam, kemudian hembuskan secara perlahan ya. Kalau perlu lihat catatan kecil ya. Tidak masalah ya, karena itu wajar juga ya. Kemudian yang selanjutnya ada mulut kering atau kering. Ketika melakukan presentasi bisnis, memang kadang-kadang mulut terasa kering, apalagi dengan waktu yang cukup lama ya. Kalau hal itu terjadi ya, Anda bisa secara langsung ataupun tidak langsung minta kepada petugas atau panitia untuk menyediakan air atau meminta air. Atau kalau misalnya air itu sudah tersedia ya, Anda minta izin untuk
kepada audiens untuk minum sebentar ya. Kalau bisa ketika presentasi itu Anda hindari mengulum permen ya, baik permen karet dan memainkannya itu jangan seperti itu karena akan mengganggu artikulasi ya, pengucapan kata, intonasi atau bahkan yang bahaya itu sampai tertelan gitu kan. Kemudian yang keempat ada tenggorokan tersumbat ya. Ini memang kadang-kadang terjadi juga ya. Mungkin solusinya adalah belajarlah menguap secara diam-diam saja, tundukkan kepala, katupkan bibir, buka belakang tenggorokan ya, buka bagian belakang tenggorokan dan tarik udara masuk lewat hidung. Gitu, ya. Jadi itu salah satu cara untuk latihan untuk melepaskan ketegangan yang terbentuk dalam tenggorokan. Ya. Kemudian satu lagi biasanya ada tersengal-sengal ya. Tersengal-sengal itu ngos-ngosan mungkin ya. Tiba-tiba pernapasan pembicara terganggu dan tersengal-sengal. Ya, jangan cemas, tundukkan kepala, alihkan fokus Anda dari audiens ya. Kemudian ini ada cara juga di sini, lipatkan lengan kiri menyilang ya, seperti ini mungkin ya, menyilang. Tapi ini ke bawah perut. Nah, ya. Kemudian kendurkan bahu ya, tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan nafas perlahan lewat bibir. Ya, itu latihan pernapasan untuk membuat Anda lebih santai sehingga tersengal-sengal Anda mungkin bisa cepat sembuh ya. Oke, percaya diri merupakan salah satu prasyarat bagi keberhasilan suatu presentasi bisnis. Oleh karena itu, seseorang pembicara yang profesional harus selalu mencari berbagai upaya untuk mengembangkan percaya diri tersebut. Ya. Ada seorang ahli ya, Peter Urs-Benders dalam buku Secret of Power Presentation memberikan resep ya bagaimana seorang pembicara mampu mengembangkan percaya diri tersebut. Yang pertama, saat Anda diperkenalkan, tersenyumlah dan pandanglah sekilas semua hadirin atau audiens. Ya, jangan menunduk. Ya. Kemudian yang kedua, perlahan-lahan ya, dengan punggung dan dagu tegak, kemudian percepatlah secara bertahap ketika Anda memasuki podium. Bukalah presentasi Anda dengan mengatakan sesuatu secara sungguh-sungguh. Ketiga ya. Kemudian yang keempat, mengakui bahwa Anda lebih tahu tentang topik tersebut daripada pendengar Anda atau audiens. Katakan bahwa Anda seorang pakar. Ya, tidak apa-apa ya, seperti itu supaya mereka di awal menganggap Anda memang pakar dalam hal bidang tersebut. Yang kelima, pakailah pakaian Anda yang terbaik ya, yang rapi, sopan dan sebagainya. Yang keenam, yang paling penting, hiasi wajah Anda dengan senyuman ya. Tubuh Anda pun akan merasa positif, rileks. Kemudian teruslah berkata pada diri Anda betapa nyamannya perasaan Anda ya. Ternyata senyuman memang suatu hal yang sangat penting ya dalam presentasi ya. Kemudian untuk materi terakhir dalam kesempatan ini yaitu yang H, berlatih presentasi bisnis ya. Agar presentasi bisnis ini